Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan menunjukkan tutorial menggambar 3D dari gambar tersebut. Pertama-tama kita akan menggambar lainnya terlebih dahulu, bagian alasnya. Bagian alasnya tersebut digambar tertulis panjangnya yakni 126 dengan lebar 78. Kita dapat menuliskan perintah command Windows lain pada layar. Lalu kita buat garis dengan panjang 126. Kita dapat aktifkan ortho untuk membantu garis lurus kita. Dan kita membuat lingkarannya sesuai dengan permintaan di gambar. Rasanya dapat kita zoom, kemudian kita geser, rasanya kita putar untuk membuat ketebalan dari alas tersebut. Kita dapat gunakan press pull, lalu kita buat ketebalannya ini 13. Lalu kita gunakan pandangan depan untuk membuat garis bantu untuk bagian belakangnya. Kita buat line dengan panjang 13, dengan lebar 13 dan panjang 126. Lalu setelahnya kita putar. Lalu setelahnya kita press pull bagian belakangnya dengan tinggi 90 dikurangi tebal alas bawahnya 13 yakni 77. Lalu bagian garis bantu tadinya kita hapus. Setelahnya kita akan membuat lingkaran di tengahnya dan bagian-bagian tengahnya yang lain. Kita dapat gunakan pandangan depan. Lalu kita geser gambar tersebut. Kita buat lingkarannya terlebih dahulu dengan jari-jari terluarnya yakni 25. Lalu kita buat lagi lingkaran dengan diameternya yakni 32. Lalu setelahnya kita dapat menggambar bagian cekungan atasnya dengan lebar masing-masing di kanan dan kiri adalah 10, kemudian jari-jarinya lingkaran adalah 9. Jika di total keseluruhan maka jumlahnya adalah 38. Jadi kita buat garisnya 30 dengan panjang 38, lalu lebarnya 25 mengikuti dengan arah lingkaran kecil di sampingnya. Lalu setelahnya kita dapat buat lingkaran di titik pusat dari kotak tersebut dengan jari-jari 9. Kemudian kita dapat trim bagian yang tidak diperlukan. Setelahnya kita putar. Dan kita dapat gunakan menu press pull lingkaran tersebut dengan ketebalan 38. Lalu bagian bawahnya dengan ketebalan 25. Setelahnya kita dapat move kedua gambar tersebut ke dekat dengan objek utama. Lalu kita hapus bagian yang tidak digunakan. Lalu kita buat garis bagian bawah lingkaran dengan menggunakan pandangan samping. Kita buat dengan panjang atasnya ini 38 menyesuaikan dengan panjang dari lingkarannya. Kemudian untuk bawahnya kita dapatkan 14, itu adalah hasil perhitungan dari 90 dikurangi 13 dikurangi 25 dikurangi 50. Lalu kemudian panjangnya ini 78 dikurangi 13. Kemudian kita tutup. Lalu setelahnya kita putar. Lalu kita gunakan menu press pull. Maaf, sebelumnya kita join terlebih dahulu bidang tersebut. Lalu kita press pull tebal 15. Lalu kita move bidang tersebut ke dekat dengan objek utama kita. Dan kita hapus bagian yang tidak digunakan. Lalu setelahnya kita gunakan pandangan depan. Bagian bawahnya menghilang, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu. Lalu kita move ke dekat dengan objek utama. Lalu setelahnya kita zoom untuk satukan masing-masing dari gambar tersebut menjadi satu kesatuan.
Pertama-tama kita akan pindahkan lingkarannya terlebih dahulu. Kita pindahkan ke titik pusat bagian belakang, lalu kita move ke atas setinggi 38. Lalu kita move bagian cekungan atasnya ke titik tengah dari bidang utamanya. Lalu juga kita dapat move bagian di bawah lingkaran. Misalnya kita hapus bagian yang tidak digunakan. Lalu kita putar. Gambarnya sudah hampir setengah jadi, lalu kita akan membuat lingkaran dengan garis pandangan depan. Dengan gambar pandangan depan, kita buat lingkaran di sampingnya dengan diameter 18. Lalu kita dapat move lingkaran tersebut. Ke titik bagian atas, lalu kita move lingkaran tersebut ke samping, bahwa ternyata lingkarannya belum menempel. Jadi kita ulangi. Ini dengan menempelkan lingkaran tersebut ke bagian titik pojok dari atas gambar utama. Kita move kembali lingkaran tersebut, lalu kita move ke samping sebanyak 19. Lalu kita juga dapat move ke bawah sebanyak 25. Lalu setelahnya kita dapat mirrorkan lingkaran tersebut terhadap titik pusatnya. Nah, setelahnya kita buat lingkaran di bagian bawahnya dan menggunakan gambar pandangan atas. Kita buat lingkarannya di sampingnya dengan diameter yang sama, yakni 18. Lalu kita move lingkaran tersebut ke titik bagian bawahnya, kemudian kita putar untuk melihat apakah sudah menempel atau belum. Nah, ternyata menempel ke bagian yang bawahnya, lalu kita pindahkan lingkaran tersebut ke titik atasnya. Lalu setelahnya kita move lingkaran tersebut ke samping sebanyak 19 dan ke atas sebanyak 25. Lalu kita dapat mirrorkan lingkaran tersebut dengan titik pusat yang utama. Lalu kita juga dapat mirrorkan bagian yang atasnya. Lalu setelahnya kita mirrorkan lagi lingkaran tersebut. Misalnya kita ubah dalam bentuk realistik. Jika dalam bentuk realistik akan terjadi seperti ini. Lalu kita dapat press pull bagian lingkaran-lingkaran kecilnya akan terlihat seperti menjorok ke belakang. Kita dapat tarik ke belakang dengan ketebalannya yakni 13. Lalu kita juga press pull bagian setengah lingkarannya juga menjorok ke belakang. Nah, setelahnya gambarnya akan jadi seperti itu. Lalu kita dapat fillet bagian samping-sampingnya agar seperti di gambar. Kita dapat gunakan menu fillet. Nah, kita harus memilih bagaimana yang mau akan di fillet. Kita pilih dengan radius 25.
kita fillet kembali dengan jari-jarinya, yakni 25. Nah, kemudian kita klik enter. Selanjutnya juga kita akan fillet bagian satunya. Kita fillet oke, langsung 25. Lalu setelahnya gambar 3D sudah jadi seperti tutorial yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sekian, terima kasih sudah menonton video tutorial saya. Sampai jumpa di video tutorial saya yang lainnya.